Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dalam kesempatan ini kita akan membicarakan tentang zakat fitrah. Nah, zakat fitrah ini tidak bisa dipisahkan dengan puasa Ramadan. Karena orang yang berpuasa kemudian tidak melaksanakan zakat fitrah, maka puasanya tidak sah, alias puasanya terkatung-katung antara bumi dengan langit. Oleh karena itu perlu kita bahas agar semua umat muslim yang melaksanakan ibadah shaum pada tahun ini bisa melaksanakan zakat fitrah. Di dalam hadis Sahih Bukhari, hadis ini dari Ibnu Umar. An Ibnu Umar radhiyallahu ta'ala an. Qal farada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zakat al-fitri sa'an min tamrin aw sa'an min sa'irin. Alal abdi wal hurri wal zakari wal untha was saghiri wal kabir wa amara biha an tuadda qabla khurujin nas ila musalla. Rawahu Bukhari. Jadi intinya hadis ini menurut Ibnu Umar radhiyallahu ta'ala an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mewajibkan membayar zakat fitrah. Antara lain yang diwajibkan adalah budak. Di zaman Nabi itu ada perbudakan. Nah, kalau sekarang ini sudah tidak ada perbudakan. Kadang-kadang orang mengidentikan itu pembantu. Tapi sejatinya pembantu itu bukan budak. Kemudian orang yang merdeka. Orang yang merdeka itu ya bukan budak. Ya, termasuk kita-kita ini adalah orang yang merdeka. Kemudian laki-laki, perempuan, kecil maupun besar. Bahkan orang yang baru lahir pun sebelum sholat Id dilaksanakan wajib dizakati, wajib membayar zakat fitrah. Nah, kapan itu dilaksanakan? Yaitu Nabi memerintahkan zakat fitrah ini dibayarkan sebelum orang-orang melaksanakan sholat Id. Nah, biasanya di masyarakat itu mereka membayar zakat yang afdolnya itu pada malam hari raya. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian berapa besarannya? Kalau menurut Imam Syafi'i yaitu satu so'. Satu so' itu lebih kurang 2,7 atau 2,8. Ya, 2,8. Nah, jenis beras yang kita keluarkan itu adalah jenis beras yang kita makan sehari-hari atau mengambil harga yang tidak terlalu mahal dan tidak terlalu murah. Yang jelas kalau orang-orang kaya sudah pasti mereka itu jenis berasnya yang mahal. Maka ketika mengeluarkan zakat fitrah itu juga seharusnya
beras yang mahal. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Zakat fitrah ini harus jenis makanan, tidak berupa uang. Seperti dalam hadis tadi yang saya bacakan, yaitu 1 sok dari tamrin atau syair. Nah, jenis makanan syair maupun tamrin itu jenis makanan yang ada di Mekah pada saat itu. Nah, kalau kita di Indonesia, karena kita makannya itu beras, maka zakatnya harus beras. Ini menggunakan hukum kias atau analog. Beda lagi dengan saudara-saudara kita yang ada di daerah Maluku. Daerah Maluku itu mereka makanan pokoknya adalah jagung. Maka tentu saja kalau mereka zakat yaitu menggunakan harga jagung. Nah, kalau sekarang ini kita di Indonesia pada umumnya beras itu yang ada 1 kilo itu yang ada yang 15.000, ada yang di bawah 15.000, tergantung jenis makanannya. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tujuan zakat fitrah ini dilaksanakan adalah tuhrotan lis-shaim, untuk mensucikan dosa-dosa, kesalahan-kesalahan atau perbuatan-perbuatan yang kurang bermanfaat di bulan suci Ramadan. Nah, dengan zakat itu maka kesalahan-kesalahan, perbuatan-perbuatan yang kurang bermanfaat, bahasa agamanya itu lahwun atau hal-hal yang sia-sia. Nah, dengan zakat fitrah itu kita dosa-dosa kita dibersihkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena bagaimanapun kita sebagai manusia biasa itu sudah pasti ada kesalahan, baik disengaja maupun tidak disengaja. Kemudian tujuan berikutnya adalah tu'matan lil masakin, untuk memberi makan kepada fakir miskin. Dimaksudkan pada hari raya Idul Fitri itu orang-orang miskin mereka juga bisa bergembira, tidak harus mencari sesuap nasi karena mereka sudah mendapatkan bagian dari badan amil zakat. Oleh karena itu, kepada saudara-saudara yang ada di badan amil zakat, tentu saja kita prioritaskan kepada orang-orang yang miskin. Nah, dan memang itu ada aturan-aturannya, yaitu ada 8 asnaf yang menerima zakat fitrah. Kemudian harus ada unsur keadilan. Unsur keadilan ini misalnya dalam satu keluarga itu, keluarga A misalnya jumlah keluarganya 4. Kemudian keluarga A juga miskin, keluarga B juga miskin, jumlah orangnya 8 orang. Nah, tentu pembagiannya tidak sama karena lebih banyak yang 8 orang. Demikian paparan singkat tentang zakat fitrah. Intinya adalah zakat fitrah itu wajib agar puasa kita diterima Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum. Allahu muwafiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.